ketika ada seseorang yang menjadi saksi memberikan keterangan palsu di persidangan. Karena akhir-akhir ini ada persidangan yang sangat menegangkan atau sangat disorot oleh banyak pihak terkait dengan pembunuhan Brigadir J. Nah, beberapa hari yang lalu dari pihak Ferdy Sambo menghadirkan saksi. Nah, saksi tersebut kemudian dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan, yaitu asisten rumah tangga atas nama Susi, ya, atas asisten rumah tangga Ferdy Sambo. Nah, penonton atau para subscriber menanyakan kepada saya di mana sebenarnya pertanyaan ini sudah terjawab langsung oleh pengacaranya Barada Eliezer, kalau saya tidak salah, waktu itu oleh Bang Roni, ya, kalau nggak salah namanya, bahwa ketika itu waktu meminta kepada majelis hakim untuk dicatat di dalam berita acara persidangan bahwa saudari saksi atau ART Ferdy Sambo itu memberikan keterangan palsu. Nah, bagaimana dasarnya dan bagaimana aturan secara hukum? Nah, pertama saya memberikan tanggapan. Poin pertama adalah ketika saudara, saudari atau bapak atau ibu yang ada diminta menjadi saksi di persidangan, maka perlu ingat bahwa harus tahu persis apa yang diceritakan. Jangan mengarang keterangan yang disampaikan di dalam persidangan. Jadi benar-benar tahu, benar-benar melihat, ataupun kalau tidak tahu, ataupun kalau tidak melihat, sampaikan dan berikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Jangan berbelit-belit. Jadi menjadi saksi di persidangan itu harus benar-benar siap, siap mental dan siap menjawab pertanyaan, baik itu yang ditanya oleh majelis hakim, ditanya oleh pihak jaksa dan juga pihak pengacara. Itu yang pertama. Kedua, bahwa menjadi saksi di persidangan itu tidak gampang. Jadi perlu didampingin atau perlu berkonsultasi kepada orang yang mengerti hukum. Apalagi terkait dengan peristiwa terjadinya suatu tindak pidana, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa dasar hukum di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana terkait dengan memberikan keterangan palsu itu sudah diatur di dalam pasal 174 kitab undang-undang hukum acara pidana. Nah, biar jelas saya bacakan bunyinya. Jadi nanti saya tampilkan, ya, juga di sini untuk biar lebih terang, ya. Biar lebih terang bagi para penonton, nanti langsung bisa baca. Nah, sesuai pasal 174 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Nah, apabila keterangan saksi di bawah sumpah dalam persidangan diduga atau disangka sebagai suatu keterangan yang palsu atau tidak benar, maka hakim ketua secara ex officio atau karena jabatannya memperingatkan saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang benar dan juga mengingatkan adanya sanksi pidana apabila ia memberikan keterangan palsu. Jadi ketika diduga saksi tersebut memberikan keterangan palsu, maka hakim memperingatkan kepada saksi, saudari saksi, saudara saksi untuk memberikan keterangan yang benar. Karena kalau memberikan keterangan palsu dalam persidangan ini, maka ada konsekuensi hukumannya. Kalau saksi di persidangan masih bertahan dengan keterangan, tetapi itu diduga keterangan itu palsu, maka oleh majelis hakim berdasarkan bisa juga permintaan dari pengacara terdakwa, contohnya bisa juga berdasarkan permintaan dari jaksa penuntut umum, dan juga oleh majelis bisa langsung mengatakan bahwa keterangan saksi adalah palsu, maka dimuat ketika nanti diperintahkan untuk dimuat dalam berita acara persidangan, maka nantinya bisa oleh majelis hakim itu
memberikan penetapan terkait dengan keterangan palsu, maka saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan itu bisa langsung dilakukan penahanan. Nah, seperti apa konsekuensi hukumnya? Konsekuensi hukumnya itu dalam pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman hukumannya sangat berat ya, sampai dengan 9 tahun pidana penjara karena gara-gara memberikan keterangan palsu di persidangan. Jadi saya membacakan kepada para penonton semua biar tahu jelas ya, biar tahu jelas bunyinya, biar juga bisa menjadi pedoman nanti untuk berikutnya. Ya, barangkali kan saudara dimintain keterangan sebagai saksi. Di dalam pasal 242 terdiri ada 2 ayat terkait dengan keterangan palsu. Ayat pertamanya mengatakan bahwa barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun ya. Itu ayat pertamanya. Dan ayat kedua di dalam pasal 242 adalah mengatakan jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, itu konsekuensi hukumnya. Ketika saudara-saudari atau Bapak Ibu dimintain untuk menjadi saksi, terutama dalam dalam perkara pidana ya, harus benar-benar tahu. Jadi mendingan di persidangan itu kasih tahu yang tahu, kalau memang nggak tahu ya nggak tahu gitu, daripada terjerat hukum. Jangan jangan di setting, jangan di setel keterangannya ya, takutnya terjebak dalam pertanyaan-pertanyaan dari pihak jaksa ataupun dari pihak pengacara atau oleh majelis hakim sendiri yang memeriksa persidangan tersebut. Itu jawaban dari saya. Kalaupun ada masukan dari para penonton atau teman-teman, silakan masukin di dalam kolom komentar. Nanti saya akan tanggapin untuk berikutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.